bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Padaku ditanyakan, apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus udaranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi dunia. Kerajaan Allah. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Di pagi ini kita boleh berjumpa bersama-sama lewat ibadah hari Minggu 14 Juli 2020. Meskipun pada saat ini kita tidak berkumpul secara bersama-sama di rumah Tuhan, tetapi kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita, di tempat kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini. Sukacita yang besar, Kristus telah menyelesaikan pekerjaan Bapa yang telah mengutusnya. Roh Kudus pun telah dicurahkan sebagai bukti bahwa Allah sungguh tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, kita diutus membawa damai, cinta kasih, dan menjadi sesama bagi semua orang. Di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kita terus menyatakan panggilan dan pelayanan kita dengan komitmen seperti kasih Kristus kepada kita, dan tema minggu ini, melayani tanpa pamrih. Marilah kita bersyukur, mengagungkan dan memuliakan namanya yang kudus. Saya jemput jemaat untuk berdiri. Kita menyanyikan pelengkap kidung jemaat 7 baitnya. Yang pertama, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bertasbihlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari segala orang kudus kepadamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Puji Tuhan, salam bagimu juga. Jemaat, kita akan masuk dalam pengakuan dosa
dan juga menerima berita anugerah. Saudara-saudara, kita telah jauh berjalan menikmati kehidupan ini. Semakin jauh perjalanan kita menyadari semakin besar kemurahan, kesetiaan dan kebaikan Tuhan yang kita alami. Namun kita juga selayaknya mengakui bahwa kita seringkali jatuh ke dalam dosa melalui berbagai cara dan sikap hidup yang tak berkenan kepada Tuhan. Tuhan pun mungkin kecewa terhadap kita. Mari kita membuka diri di hadapannya, menyatakan penyesalan dan memohon pengampunannya. Tuhan, kami berdosa, kami sungguh-sungguh berdosa. Di hadapan-Mu Tuhan, kami memohon pengampunan. Berita anugerah kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan. Berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat, dengarkan petunjuk hidup baru. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Matius 10 ayat 7-8. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 116 ayatnya yang ke-12 sampai 19. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan Di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan Kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu. Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku.
Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh hamba-hambanya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami dimungkinkan lagi beribadah, memuji, dan menyembah-Mu dalam persekutuan di hari Minggu ini. Berkati kami yang beribadah ini melalui firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan bersama. Ampuni dan kuduskan kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Kejadian 18 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi, Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon Tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya, mereka berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah, beristirahatlah di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu
yang empuk dan baik dagingnya, yang memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sara istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau pada waktu itu Sara istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sara mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sara telah tua dan lanjut umurnya, dan Sara telah mati haid. Jadi tertawalah Sara dalam hatinya, katanya, "Akan berakikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sara tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sara mempunyai seorang anak laki-laki." Lalu Sara menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa," sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga peroleh jalan masuk, oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Demikian firman Tuhan. Haleluya.
Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian Injil Yesus Kristus. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa-bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita renungkan firman Tuhan hari ini dengan tema melayani tanpa pamrih.
Sorongina Maakamaya. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Semua bacaan firman Tuhan hari ini tentu mempunyai latar belakang masing-masing, tetapi pasti mempunyai visi dan misi yang sama mengenai rencana Allah yang penuh cinta kasih sejati terhadap ciptaannya dan manusia pada khususnya. Manusia dipakai Allah untuk mewujudkan visi dan misinya di bumi ini menuju kepada kerajaannya yang kekal. Dengan demikian Ia memilih manusia, memanggil, mempersiapkan, membekali, mengajar dan mengutusnya dalam tugas yang dianugerahkan sesuai dengan talenta karismanya masing-masing. Saudara-saudara seiman dalam Yesus Kristus, marilah kita belajar lebih jauh maksud firman Tuhan pada hari ini dengan fokus perhatian utama pada bacaan dari Matius pasal 10 ayat 1 sampai 15. Bagian firman ini berisi panggilan dan pengutusan kepada ke-12 murid Yesus. Yesus memanggil dan mengumpulkan 12 murid dengan maksud Ia ingin menerangkan bahwa Ia adalah Mesias untuk seluruh Israel. Kemudian Ia memberi kuasa kepada mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar, ajaib, seperti mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan segala penyakit. Ayat 1. Tujuan pengutusan murid pertama-tama kepada bangsa Israel yang hilang, supaya kembali dan percaya kepada Allah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ayat 5 sampai 7. Tugas para murid harus dilaksanakan dengan tulus tanpa pamrih, sesuai dengan talenta karismanya masing-masing. Bukan saja khotbah dan menyanyikan lagu-lagu rohani, tetapi menghidupi dan melaksanakan perintah Tuhan dalam hidup di mana kita berada. Itu telah memenuhi panggilan dan pengutusan Kristus. Saudara-saudara dalam Yesus Kristus, Matius mengisahkan visi tentang kerajaan Allah yang datang dalam dirinya melalui serangkaian mujizat seperti dalam Matius pasal 8 dan pasal 9. Setelah Yesus menyatakan mujizat, Ia memanggil murid-murid dan menjelaskan identitas mereka sebagai anak-anak Allah. Mereka dituntut percaya dan hidup dalam kasih. Dengan percaya dan hidup dalam kasih, maka mereka dapat memperluas pelayanan Yesus. Mereka akan diberi kuasa untuk melaksanakan tugas, mula-mula terbatas kepada domba yang hilang di Israel. Matius 15 ayat 24 dan Roma 15 ayat 8. Di sini bersifat sementara, karena dalam Matius pasal 28 ayat 19, Yesus menghendaki murid-murid melakukan pemberitaan Injil kepada semua bangsa. Muncul pertanyaan, siapakah domba yang hilang di Israel? Dan siapakah mereka zaman ini? Adakah warga gereja, jemaat termasuk dalam bagian ini? Saudara-saudara, marilah renungkan hidup beriman kita masing-masing.
Mudah-mudahan di antara kita tidak ada lagi yang disebut sebagai domba hilang. Karena kemunduran dalam hidup iman sementara membawa dampak yang sangat signifikan dalam hidup umat manusia di dunia ini. Hal yang sama dialami bangsa Israel pada zaman Yesus. Akibatnya kejahatan meningkat dan menurunnya pertimbangan moral. Dari berbagai media sekarang juga kita dapat melihat kejahatan keji. Misalnya, orang tua tidak segan menyakiti dan membunuh anaknya, dan sebaliknya anak membunuh orang tuanya. Terjadi kesewenang-wenangan dan penindasan terhadap yang lemah. Rasisme, kebohongan, manipulasi kebenaran, dan lain-lain sebagainya. Kita gereja, orang percaya harus hadir di sana untuk menyatakan suara kenabian dan mengembalikan manusia yang telah hilang seperti itu. Jangan takut, sebab ada kuasa dari Dia yang akan menyertai hidup dan tugas pelayanan kita masing-masing. Amin. Mari bersaat teduh untuk lebih mendalami makna panggilan dan tugas kita masing-masing, sehingga kita melaksanakannya dengan sepenuh hati tanpa beban, karena Tuhan memberkati kita, menguduskan kita, dan menyelamatkan kita dengan cuma-cuma. Karena itu kita pun akan pergi melayani Tuhan dan umatnya dengan cuma-cuma. Apakah saudara sudah siap? Dan seharusnya kita semua siap. Mari kita bersama-sama berdoa dan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita akan menyatakan iman kita di hadapan Tuhan lewat ibadah ini dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, dan kehidupan yang kekal. Amin.
Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membawa persembahan kita dengan mengingat akan firman Tuhan dari Mazmur 116 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sambil pundi persembahan dijalankan, kita mengiringinya dengan menyanyikan pelengkap kidung jemaat 153 baitnya yang pertama. Segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali menyatukan hati kita dan kita naikkan syafaat kita dan syukur kita kepada Tuhan. Mari satu dalam doa. Ya Tuhan kami, terima kasih kami sudah merenungkan firman-Mu dalam ibadah minggu ini. Tolong kami untuk mampu melakukan firman-Mu ini dengan penuh kesetiaan dalam hidup dan tugas tanggung jawab kami masing-masing. Ajarlah kami untuk selalu suka melakukan segala sesuatu yang baik sebagai tugas panggilan dan pengutusan-Mu kepada kami. Sekalipun itu berat, tetapi jika Roh Kudus menyertai kami, pasti kami bisa melakukan firman dan perintah-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu dalam persekutuan ibadah ini. Berkati keluarga masing-masing, sediakan kebutuhan pribadi lepas pribadi dalam menjalani hari-hari hidup ini, sehingga kami tetap merasakan segala anugerah dan berkat-Mu dalam hidup kami dan selalu bersyukur hanya kepada Tuhan. Berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah hiburkan, yang lemah kuatkan, angkat beban pergumulan yang dihadapi mereka, dan kepada yang lanjut usia, Tuhan, tolong Engkau selalu kuatkan dalam iman untuk bersuka cita senantiasa dalam hari-hari hidup di masa tuanya. Dalam berbagai-bagai berkat anugerah Tuhan yang boleh dialami dan dinikmati, sempurnakanlah sukacita mereka, sehingga kami semua tetap berada dalam persekutuan oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah,
Presiden dan Wakil Presiden, dan seluruh jajarannya dari pusat sampai ke daerah-daerah, kuatkan untuk mengangkat tugas tanggung jawab demi masa depan bangsa dan negara. Berkati wakil-wakil rakyat dan semua yang terlibat untuk kebaikan dan keberadaan bangsa negara kami jauh ke depan. Lindungi TNI dan Polri untuk selalu mengayomi masyarakat bangsa dan negara. Lindungi para medis, dokter dan perawat di dalam tugas menghadapi pandemi COVID-19. Sungguh sangat mencekam wabah ini Tuhan, dan Engkau mengetahui ketakutan-ketakutan kami, masyarakat dan umat-Mu. Tetapi Engkau akan selalu menjaga, melindungi kami semua. Hindarkanlah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, warga jemaat, dan mereka senantiasa menyandarkan semua pergumulan ini hanya kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, dan kami kembali untuk melaksanakan tugas dengan baik sesuai tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami semua dengan penuh sukacita tanpa pamrih, dan kami akan menerima mahkota kemuliaan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah di sorga, lewat ibadah ini kami telah memberikan persembahan syukur kepadamu. Engkau kuduskan, berkati untuk dipergunakan dalam pelayananmu di tengah-tengah jemaatmu, dan juga melalui tingkat yang lebih luas, klasis wilayah sampai ke sinode, dan juga dapat dipergunakan untuk menolong sesama yang membutuhkan pelayanan dari persekutuan umat-Mu ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa kiranya semua anak-anak kami, anggota PPGT yang telah berupaya mempersiapkan pelayanan seperti ini tanpa pamrih, mereka kiranya senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan hikmat untuk melayani Tuhan. Dan semua yang mengambil bagian dalam ibadah ini, Tuhan berkati. Inilah doa, syukur dan syafaat kami ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bersama-sama melakukan PKJ 185 bait 1. Pergilah, Roh Kudus menguatkan dan memampukan saudara-saudara untuk menjadi saksinya dan melayani sesama. Kerjakanlah tugas panggilan saudara dengan penuh ketulusan, tanpa pamrih dan rendahkan hati. Ia mengutusmu. Dalam segala kelemahanku, aku tahu Allahku sempurna.
Dia akan memampukanku untuk melayaninya seperti yang Dia kehendaki. Arahkan hati kamu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Lagu penutup dalam ibadah kita pada pagi ini, kita menyanyikan Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, masih dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya, dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Demikian ibadah kita pada hari Minggu ini. Bersyukur kepada Tuhan untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan tetap nyatakan bagi Bapak Pendeta sebagai pendeta jemaat yang telah menjelaskan firman Tuhan bagi kita. Tuhan kiranya tetap memberkati di dalam mengemban tugas pelayanan. Bersyukur kepada Tuhan untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan tetap nyatakan bagi kita semua, sehingga pada pagi ini kita boleh mengangkat pelayanan kita. Atas keikutsertaan kita semua dalam ibadah ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, salam sehat bagi kita semua.